Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Opus. Obrolan puasa. Gak kerasa puasa ini udah mau berapa ya? Lebaran ya. Iya. Bentar lagi harus bikin keriting guys. Saya baru ingat lagi ya. Kami keluarga Opus. Iya kayak gitu-gitu kan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Tapi oke nantilah ya. Nanti di episode kita sudah menyiapkan khusus episode untuk Idul Fitri. Kayak gitu. Oh iya benar tuh. Seru juga tuh ya. Ada seru nanti kita bahas soal. Syuting sambil makan itu. Enggak dong. Tetap kan masih puasa jatuhnya, tetap hari puasa ya. Gimana Reno nih kabar? Kenapa? Syutingnya malam. Syutingnya? Jangan dong. Nanti ustazahnya susah pulangnya. Gimana antum mau bawa pulang? Jam 10. Sama sekalian ini sahur on the road. Iya. Sahur on the road. Sekarang masih ada nggak sih sahur on the road ya? Ada. Masa? Iya kalau yang mau masih. Aku Kayaknya udah jarang sih. Adanya sahur on the road yang anak-anak preman tuh. Kok preman? Itu yang bawa bolok. Parah. Ih, Itu membuat tawuran tuh. Oh iya, jangan ditiru ya. Mending tiru kita berdua aja di sini ya. Tetap di Opus pastinya. Kita ngobrol-ngobrol hal-hal yang seru-seru kayak gitu ya. Dan kita ngajak dulu untuk antum semua, pemirsa ya, atau juga para pendengar yang mendengarkan di Spotify, segala macam. Ini bisa WhatsApp. Udah ada di Spotify ya. Udah ada dong. Oh iya. Ini tinggal cari aja Opus Banten TV. Opus Udah Banten langsung TV, muncul loh. Spotify. Keren. Mantep lah pastinya ya. Saingan ya sama punya yang sebelah itu. Oh ada saingan podcast mas. Podcast yang mana? di kantor itu. Oh itu mah nggak laku. Setahun sekali tuh. Jadi kita WhatsApp nih 081222442952. Silakan aja kirim pertanyaan. Bebas ya pertanyaannya apa aja. Dan jangan lupa follow media sosial kita. Ya Banten TV dan aplikasi Banten TV. Betul, silakan aja ya di follow, terus ikuti media sosial kita. Iya. Banyak informasi seru di situ ya. Ada ya juga itu ya, official Banten TV gitu. Cuma Iya. kalau YouTube ya nantilah ya YouTube ya. Kita lagi di recovery. Iya, saya sedih ya. Oke lah Reno, kita mau ngebahas soal kebiasaan antum nih. Waduh. Kebiasaan apa nggak maksud kebiasaan kita lah ya sebagai orang gitu ya. Kita tuh suka sombong ya nggak sih? Kadang sombong itu nggak secara tidak sadar itu sombong. Kayak gimana contohnya? Coba sebutkan. Kayak gini misalnya, maaf nih makanya. Iya, betul. Maaf betul. Jadi dia mau sombong tapi tidak sombong. Iya, betul. Seolah-olah dia tidak sombong. Iya, gitu. untuk maaf ini Pak ya, handphone gua kan bagus nih, maaf ini kayak gitu biasanya kan kayak gitu. Iya, biasanya gitu ya. Iya kan? Gitu. Iya, tapi sebenarnya orangnya sombong gitu, dia aja sombong. Iya. Gitu. Apakah itu termasuk orang sombong? Sombong lah pastinya. Iya. Kalau saya sepakat itu. Kalau sombong sebenarnya banyak, makanya itu yang harus kita hindari ya. Kadang sombong kalau kita lagi di jalan atau minggir lu kayak gitu. Tapi sombong ini kan semakin menjadi-jadi karena adanya Instagram, adanya media sosial. Oh iya, itu juga sama termasuk ya. Kalau misalnya kayak posting gitu, kita makan, wah lagi makan asik nih di mana gitu, iya ya kan? Di McDD kan. McDede. Yang kayak emang crispy itu. Iya kan, kayak gitu kan. Sombong apa enggak sih kayak gitu-gitu? Iya. Termasuknya sombong sih harusnya. Harusnya nggak tahu juga sih. Kalau niat lu nya emang buat nyombong ya pasti sombong lah. Kalau gua bikin postingan orang kan beda sombong. juga pemikirannya. Kadang orang kan sombong masih dia baru ke situ itu aja. Orang lain nganggapnya kan. Kalau gua mah niat bikin apa-apa pasti sombong. Gua bangga dengan itu. Iya. Tapi maksudnya ada juga nih orang-orang yang sombong dengan sengaja. Sengajanya maksudnya adalah untuk menutupi perasaan dia yang malu, minder. Udah daripada gue minder, gue mending sombong. Ada kayak gitu ya? Biasanya orang minder aja gak ada yang sombong. Orang minder jadi sombong tuh gak ada. Kayaknya dia bukan minder, berarti bukan orang minder dia, orang sombong. Ada. Nggak serius, kadang sombong gimana? Gue punya teman yang seperti itu gitu. Dia tuh orangnya minder tapi supaya nutupin kemindernya dia sengaja buat sombong. Kayak gini persamaannya udah jelek songong lagi. Udah minder sombong. Orang minder ya minder aja, masa yang minder sombong. Iya juga. Tapi saya penasaran juga gitu ya Reno ya. Sebenarnya sombong-sombong kayak gini di Islam tuh diperbolehkan nggak ya? Ya yang jelas sih nggak boleh. Masa? Cuman kita nggak tahu itu kan batasannya seperti apa. Oh iya. Hukum-hukumnya seperti apa? Iya, karena kalau kehidupan kita sehari-hari kan udah dari beberapa tema yang kita bawakan. Gila luar biasa. Dari beberapa tema yang kita bawakan itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Iya.
Makanya kita harus berhati-hati gitu. Asik. Apabila perkataan itu tidak baik, lebih baik diam gitu. Kayak gitulah. Gua juga gak ngerti. Sahurnya luar biasa nih, kebanyakan belajar pas sahur nih kayaknya. Udah, kali ini kita sudah kedatangan nih, ada Umi Yamsas nih Umi dari Yamsas nih. IDMI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi. Ketemu lagi sama Umi kita ya. Berhubung belum disuruh duduk jadi Umi berdiri. Silakan silakan duduk, duduk. Umi. Iya. Tenenenenenet, Nah, Gimana Umi kabarnya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah. sehat walafiat. Silahkan dikenakan dulu Umi. Iya, nah Umi luar biasa nih. Luar biasa di luar. Hijau. Puasa lancar Umi. Alhamdulillah lancar. Jangan nanya begitu kayak anak kecil aja kita. Melakukan Enggak, Kelakuan lagi. Aduh, Nanya Baru begitu satu mah kayak Umi. sama anak kecil, Iya, ya kan? gitu. Kalau Umi nanya sama Randy, puasa lancar? Lancar Umi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baru dapat 5. Enak aja enggak Umi. Bohong. Berarti 7 kagak puasa ya? Sekarang udah 14 ya. Hah? Iya. Dia enggak, kalau 5 sama 7 berapa? 5 tambah 7, 12 deh. Iya benar salah saya salah ngitung. Saya udah lama nih nggak ngitung-ngitung. Tapi Umi luar biasa nih sama Umi Ya. Yamsas nih hari ini. Kita ketemu lagi Umi. Alhamdulillah masih Hari diberikan sehat oleh Allah. Mau sapa-sapa dulu Umi mungkin buat kawan-kawan. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Banten TV, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat, Sehat, walafiat, puasanya lancar, Amin. dan mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, Umi, Ya. kali Iya, ini iya, iya, iya. kita nih mau ngomongin soal sombong. Umi. Oh, sombong. Wow. Kadang tuh saya ketemu sama orang-orang yang suka seseorang gitu. Oh, gitu. Seseorang. Seseorang. Apa sih bahasanya? Seseorang dong, seseorang. Ya maksudnya gitu lah, suka sombong gitu Umi. Entah karena abis punya mobil baru, Masya Allah. tun gitu tengah jalan atau biasa kalau mobil baru tuh gini Mi, kalau saya lagi jalan gitu ya, saya bawa motor kayak gitu, di belakang tuh sengaja digas-gasin gitu Mi. Oh gitu. Wow. Supaya ngeliat gitu Mi. Sebetulnya Iya. sombong tuh gimana sih Mi? Boleh nggak sih kalau kita sombong? Sesekali lah gitu Mi, sombong. Ini harus dijawab. Enggak Nggak sih usah Mi. sih. Via WhatsApp aja Mi nanti. Chat aja udah. Nggak apa-apa. Sekarang. Ya, dong, Mi. sekarang. Ya. Ada. Ini bagus sekali temanya ya. Temanya apa memang kita hari ini? Sombong kok dipelihara. Sombong kok dipelihara. Kambing tuh pelihara beranak gitu kan. Ya. Sombong kok dipelihara, Masya Allah. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, terciptalah Nabi Adam atas kun fayakunnya Allah, lalu diperintahkanlah para malaikat dan jin ya, semuanya iblis untuk untuk sujud ya, untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi para malaikat sujud, Iya. ternyata iblis Aduh ke saya lagi bukan. iblis jangan, kalau nggak merasa nggak usah Oh, iya, ya, iya. jadi cuma sekedar nengok aja kebetulan gitu kan. Betul, untuk menegaskan aja. Iblis tidak mau untuk sujud karena apa? Dia termasuk ke dalam golongan orang yang sombong. Makanya kalau ada orang sombong sama dengan Iblis. gitu. Jadi kesombongan itu tidak pantas dimiliki oleh manusia karena manusia kecil saja di mata Allah. Makanya Umi sering menyampaikan ya, supaya kita tidak sombong, rajin-rajinlah kita bersolawat, lalu kemudian hauqalah tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau sering membaca itu, insya Allah tidak ada kesombongan dalam hatinya. Karena apa ya, dia mensucikan nama Allah, menyebut nama Allah, lalu diakhiri dengan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Apa sih aku gitu kan? Aku hanya kecil saja. Nah, maka dari itu orang-orang yang sombong, kenapa bisa sombong? Karena dia tidak dekat dengan Allah.
orang yang dekat hatinya dengan Allah, orang yang selalu menyebut asma Allah, orang yang selalu zikrullah, insya Allah dijauhkan oleh Allah dari kesombongan, dan dia juga sendirinya akan terfilter hatinya sehingga kesombongan tersebut tidak akan masuk ke dalam dirinya. Seperti itu. Iya, harus sering-sering. Ini Mas Reno paham atau gimana ini? Sambil membayangkan saya. Oh Iya. Takut ada saya yang sombong, perilaku yang sombong. Nah, itu karena apa? Yang tahu itu ada unsur sombong itu kita sendiri. Seperti begini, kita bersedekah, orang mengetahui. Iya. Nah, tujuan kita apa? Kalau tujuan kita supaya orang-orang termotivasi, supaya dia mengikuti seperti aku bersedekah gitu kan. Nah, itu baik. Tapi kalau sedikit saja ada unsur kesombongan di dalam hatinya, Pengen dilihat gitu ya. pengen dilihat. Nah, itu selain sombong juga riya. Al-a'malu li ajlin nas. Melakukan amal perbuatan karena ingin dilihat manusia. Bahkan hal tersebut juga menghanguskan seluruh amal ibadah. Masya Allah. Reno nih. Makanya jangan begitu, Reno. Nggak boleh. Kalau saya sih biar kelihatan Randi gitu, Randi biar mengikuti saya gitu. Agak susah ya. Ayo sholat. Itu bagus kalau menyuruh kebaikan tuh bagus. Iya, walaupun tapi pas dipaksa di itu rumah harus tuh ya. Iya, Satu betul. umat Islam tuh harus saling mengingatkan. Ya apalagi kan Mas Randy sama Mas Reno kan berteman. Jadi kan pertemanan itu juga ada pertanggungjawaban. Jadi kalau Mas Randy belum melaksanakan sholat, mungkin Mas Reno bisa mengingatkan. Atau begitupun sebaliknya, supaya apa? Saling menyelamatkan. Kalau itu bukan sombong ya, kalau itu mah ya. Ya tidak, itu kan tandanya sayang. Sayang supaya masa aku saja selamat, masa teman aku nggak selamat, kan seperti itu. Iya kan? Ih, Reno sayang sama aku ya. Itu geli amat. Geli. Umi, ini sih mau tanya nih. Umi mau jawab. Iya, Umi mau jawab nih. Mi, Ya. teman saya tuh minder gitu, Mi. Orangnya minderan gitu. Tapi dia untuk mengatasi rasa minder itu dia berupaya untuk menunjukkan sikap sombong kayak gitu. Menurut Umi itu boleh nggak sih, Mi? Minder sama sombong gitu ya. Dia Ya, minder. maksudnya supaya dia pede, akhirnya dia berupaya untuk sombong aja lah kayak gitu. Nih saya punya motor ini, padahal biasa aja motornya aja, tapi Nggak tahu diri berarti kalau itu. Kalau itu nggak tahu diri berarti. sebenarnya. Iya. Kalau nggak punya sombong, namanya gini, kue cincin dan nasturi. Udah miskin nggak tahu diri. Nah, itu yang gitu. Iya. Sombong tidak pada tempatnya itu. Iya. Sombong itu sekecil apapun usahakan kita menghindarinya, karena sabda Nabi, la yadkhulul jannah maka fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak dimasukkan seseorang ke dalam surga bagi yang di dalam hatinya ada kesombongan, mithqala dzarrah. Kesombongannya kecil, hanya sebesar biji sawi, hanya sebesar butiran debu. La yadkhulul jannah, tidak dimasukkan ke dalam surga, sedikit saja. Masya Allah. Makanya usahakan kita menghindari sifat sombong tersebut, karena Allah juga murka dengan orang yang sombong. Karena sombong itu bukan tidak pantas dimiliki oleh manusia, tetapi sombong itu adalah milik iblis. Seperti kita masih ngomongin sombong ya, Umi. Iya. Kalau ngomongin sombong, Umi pernah sombong nggak sih dulu, Umi? Oh. Kita mau manusia Umi aja. Pertanyaan yang menohok. Iya. Kan saya mau pernah, Umi, wajar lah saya. Ya mungkin karena begini ya, terkadang kita nggak nyadar gitu ya, terkadang nggak nyadar gitu ya, padahal ya memang ya seharusnya ya kita kikis habis gitu kan. Iya, Ya betul, Umi, ya ada aja lah, kadang-kadang kita pakai baju baru, pengen lah dilihat sama orang Iya, gitu, betul, karena betul. itu ada tuh sedikit Ada saja sedikit, gitu kan Saya ya. sengaja hari ini makanya pakai baju ini sengaja biar pengen dilihat Umi aja gitu. Ih, keren banget sih si Randy, anak muda banget gitu. Enggak ya? Dia mah modus, mau lebaran biar dibeliin Iya, koko. nah itu.
Iya. Kalian nomor XL saya ya. Dia mau juga. Tapi Umi, sombong Iya. tuh termasuk penyakit hati, bukan sih? Iya betul. Sombong itu penyakit hati. Karena apa? Kesombongan itu adanya di dalam hati. Kalau dia memang hatinya bagus, ya tidak ada lah kesombongan di dalam dirinya. Ya makanya kita benar-benar harus menjaga diri kita dari sifat sombong tersebut. Agar apa? Allah ridha kepada kita. Allah tuh murka dengan orang-orang yang sombong. Hati-hati. Ada orang sombong punya jabatan dengan jabatannya dia pakai ajang untuk kesombongan. Ketika Allah murka, maka punten banyak orang pejabat-pejabat ternyata akhirnya karena boleh jadi karena kesombongan ya berakhir di tempat yang tentunya tidak terhormat, tidak baik gitu kan. Nah, ini makanya berhati-hati. Kalau dalam Islam sendiri itu hukumnya seperti apa, Demi? Di dalam Islam kita Allah saja Allah ya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah murka dengan orang yang sombong dan orang yang membangga-banggakan diri, nepuk dada. Biasanya kan orang sombong nepuk dada. Gua nih. Iya kan? Gua nih. Masjid kalau kagak ada gua masjid kagak jadi, kagak berdiri karena dia tukang bangunannya. Iya juga betul ya. Iya kan? Iya, Nah, makanya hati-hati itu dia tukang bangunannya. Kalau kagak ada gua berarti kan dia yang bangunnya. benar-benar. Iya kan? Masya Iya, Allah. susah payah, Nah, keringat. majelis taklim kalau kagak ada gua kagak rame. Karena apa? Dia tukang ngobrol di majelis taklim. Yang ngeramein di majelis taklim orang yang ngobrol ya. Nah, maka dalam hal apapun, sekecil apapun, buanglah agar Allah tidak murka. Kan kita takut dimurkai oleh Allah. Iya. Bumi ini semuanya milik Allah, neraka milik Allah, surga milik Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan barang yang ada di antara keduanya semuanya milik Allah. Kalau Allah mengusir kita dari dunia ini karena kemurkaannya, kita diusir mau kemana? Kemana nih? Hah? Mars. Nggak bisa. Dari dunia ini, apa ke dunia fantasi? Sumpah dong. Main game di sana. Makanya masya Allah Paling ke kan. dunia maya. Ya, yang kita khawatirkan Allah murka. Makanya kan dalam hal apapun, keseharian kita, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bergaul, usahakan yang kita lakukan tidak mengundang murkanya Allah. Jadi kita cari keridhoannya. Kita kan sebagai orang yang dewasa tahu ini baik apa enggak dilakukan. Ini pantas enggak dilakukan. Hati aku seperti ini, pantas enggak aku punya hati seperti ini. Kan seperti itu kan? Karena kita tahu sendiri ketika kita melakukan sesuatu, niatnya ada di dalam hati kita dan kita yang mengetahui gitu kan. Dan Allah tentunya Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Jadi walaupun tidak terucap ada di dalam hati, Allah mengetahui. Ini sekarang nih Randy nih yang di dalam hati Randy nih lagi mikirin utang kan? Allah mengetahui gitu kan. Mana udah nagih dia gitu kan ya. Nah seperti itu. Kalau ciri-cirinya sendiri orang sombong itu seperti apa? Kan itu penyakit hati ya. Iya betul. Maksudnya kan iya. Itu bisa saja dia aplikasikan kesombongan itu dengan ya kata Randy tadi bawa mobil biar ditengok sama orang karena mobilnya mahal gitu kan, harganya 700 triliun. Mobil apa itu? Oke sih mobil bajai. Diecast ya. Ya, iya Baju jadi lapis emas. dia bisa dilihat gitu ya. Nah jadi contoh karena dia mungkin sepatunya bagus, begitu jalan sengaja tok tak gitu kan. Kadang suka nari tiba-tiba karena supaya kelihatan sepatu. Tiba-tiba joget gitu. Itu penari balet. Salah benar. Iya. Nah, jadi ya contoh-contoh kecil lah seperti itu Dampak gitu kan. berdampak buruk nih ya. Iya. Terus ada juga orang yang punya titel, namanya ada titelnya nih. Ya.
di depannya profesor, doktor, dokter sama dokter kan berbeda ya. Iya. Dokter dan dokter ya. Iya. Dokter itu profesi, dokter itu kan Gelar. gelar. Ketika dia tidak disebut tuh gelarnya, kalau nggak disebut marah, kelihatan tuh udah manyun. Iya. Bagus nggak nih manyunnya tadi? Lucu. Ya, kayak kartun ya. Jadi padahal ketika nanti kita dipanggil oleh Allah, kita matilah intinya ya. Ya wafat lah. betul. Meninggal. Ada lagunya orang kaya mati, orang miskin mati. Enggak begitu rada enggak maksudnya Enggak ada nadanya orang dia, kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, konglomerat mati, Bang Randy. Jangan dulu. Saya masih ingin hidup. Ya mudah-mudahan suatu saat kan kita dipanggil oleh Allah, sudah tidak ada kesombongan di dalam hati kita, sehingga kita membawa husnul khotimah. Ya. Amin. Nah jadi kan ada tuh, jadi karena gelarnya tidak disebut, kelihatan. Kelihatan. Aku kok nggak disebut? Padahal kan gelar itu aku dapat sekolah. Biayanya banyak. Kenapa sih nggak disebut? Salah satunya itu ada sifat sombong, ada penyakit hati. Saya udah sekolah lama-lama nggak ditulis. Nah, ya itu. Jadi sombong itu penyakit hati. Iya, Bagaimana cara mengobatinya? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani, Ya, insya Allah Gusti Allah mencukupi. Ya, terima kasih, itulah tadi Penampilan. peserta dari Festival Ramadan usia 12 35. langsung tereliminasi. Iya. Nah, jadi ya itu obat hati itu pertama perbanyaklah berpuasa, puasa sunnah khususnya ya. Kalau puasa Ramadan itu kan kewajiban gitu kan. Tapi pada umumnya kita yang sulit itu melaksanakan puasa sunnah. Yang kedua sholat malam. Orang yang melaksanakan sholat malam, yang tahajud, insya Allah hatinya bagus, tidak akan ada kesombongan. Kenapa? Dia selalu mengadu kepada Allah, sujud kepada Allah, meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Semuanya ia serahkan kepada Allah. Insya Allah tidak akan ada kesombongan dalam hatinya. Kenapa? Dia tahu bahwa pemilik dunia ini adalah Allah. Gua banget tuh. Amin. Sombong juga tuh ya. Sombong juga tuh ya. Ya bahkan ada orang berilmu, ya sombong dia dengan ilmunya. Apalah sih aku mah, gitu kan? Merendah. Padahal Sosok merendah. dengan merendah itu supaya orang-orang, oh dia itu tawadu, gitu kan? Itu tuh kesombongan sebenarnya. Kesombongan yang terselubung. Gitu Yang kan? tadi kita bahas itu, Ra. Gitu ya. Oh iya betul. Nah, itu. Hati-hati ya. Oh iya. Iya. Dan cara-cara tadi juga itu bahkan dilakukan ya supaya memang gampang diingat juga. tadi. Betul. Sholat malam, zikir, puasa. Baca Quran dan maknanya. Iya, Orang yang betul. membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran. Maaf ya, membaca Al-Quran itu bukan hanya ada di bulan Ramadan. Terkadang ada orang membaca Al-Quran tadarusan di bulan Ramadan saja. Padahal Al-Quran itu kan ibaratnya skenario dari Allah. Ya, orang main sinetron harus sesuai dong dengan skenarionya. Kemudian dari siapa skenario tersebut? Dari sutradara, gitu kan? Kalau permainannya bagus sesuai dengan skenario, sutradara bakalan seneng, bahkan mengapresiasi, kamu bagus banget mainnya, gitu kan?
sekarang skenario kita di dalam Islam itu kan baik orang tua, orang muda, semuanya anak-anak, semuanya skenarionya itu Al-Qur'an. Biarpun anak-anak, biarpun remaja, jangan Al-Qur'an mah itu mah buat orang dewasa. Tidak ada seperti itu. Anak muda kalau sesuai dengan skenario, insya Allah selamat di masa mudanya. Soleh. Gitu kan? Iya, menjadi anak yang soleh. Jadi sutradaranya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena apa? Al-Quran itu 6.666 ayat, 30 juz, 114 surat. Itu siapa yang berbicara? Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya yang Allah perintahkan itu baik untuk kita. Semua yang Allah larang karena itu tidak baik untuk kita. Allah mah kagak untung kagak rugi. Mas Randy kagak sholat, Mas Reno kagak sholat, Allah kagak rugi. Bodoh amat. Bodoh amat. Lu mau sholat mau kagak, gua mah kagak rugi gitu kan. Nah, sekarang enggak sholat, enggak puasa, Allah enggak rugi. Sekarang sholat terus, puasa terus, selalu zakat, selalu sedekah, Allah juga enggak untung. Kenapa? Yang untung dan rugi kita sebagai hambanya. Oh iya, Tuntunan hidup Al-Quran itu. Betul. Jadi habis baca Al-Quran tuh dibaca. maknanya. Iya, artinya tuh. Iya, jangan-jangan kalau kayak kagak baca artinya kan jangan-jangan begitu sholat itu kan salah satu yang termasuk ke dalam rukun sholat itu yaitu membaca suratul Fatihah. Kalau kita suratul Fatihah aja kagak bisa, kemudian apalagi kagak ngerti apa yang sedang kita baca, boro-boro lah kita sholat mau nangis. Kenapa kita sholat bisa nangis? Kalau kita tahu dong maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku mohon pertolongan. Coba kalau dihayati. Iya betul Umi. Kepada Allah mohon pertolongan. Ya Allah tolong aku ya Allah. Gitu kan? Masya Allah tuh. Makanya orang yang sholat itu, yang melaksanakan sholat insya Allah hidupnya barokah. Amin. Iya, kenapa? Sholat itu doa kan. Betul juga. Serangkaian. Nangis karena apa? Hah? Enggak kegencet. Injek traktor. Di sekitar kesombongan-kesombongan yang Iya. pernah kita lakukan. Wih, sombong banget gitu ya. Ini sombong nih bangga nih. Ini daripada yang tadi tuh. Enggak boleh. Reno. Sombong tuh. juga. Sombong bangga lagi kan. Iya, sombong udah. Sombong bangga lagi. Orang sombong kan biasanya merasa bangga. Iya, enggak boleh. Iya, kebanyakan itu Mi ya. Iya, karena iya, dia bangga merasa sendiri bangga jadinya gitu kan. sombong ya Iya. kan. Iya, Padahal dia tidak tahu ya, dengan kesombongan itu akan menghambat dia masuk di dalam surganya Allah. Ya, terhambat dengan kesombongan. Karena apa? Allah nggak ridho. Kata Allah, surga kan milik gua. Iya. Lalu mau masuk lu sama aja seperti Umi tadi datang ke sini. Ya Umi belum disuruh duduk kan Umi juga. betul. Umi tadi belum dipanggil, padahal Umi kan udah nungguin terus. Kata Umi Kalau kok belum nggak masuk, kata Umi kok nggak dipanggil gitu kan ya. Ya Umi diam aja karena apa? Ya tuan rumahnya kan belum nyuruh masuk. Udah masuk, Umi nggak langsung duduk. Karena apa? Tuan rumahnya kan belum nyuruh duduk. Makanya kita kalau datang ke rumah orang lain atau ke rumah siapa aja kita Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masuk, ya udah masuk, udah kita muter aja di ruang tamu. Jangan duduk karena orang tuan rumahnya belum nyuruh duduk. Iya makanya hati-hati ya, muter aja kita tawaf aja muter. Begitu tuan rumah kalau ruang tamu, lu ngapain muter aja lah? Gua kan belum disuruh duduk. Tuh tamu yang baik tuh seperti itu. Iya, terus sekarang kayak gitu tuh udah jarang ya, anak muda tuh enggak. Selonong boy, assalamualaikum langsung buka. Assalamualaikum dari dalam kan. Ada yang Assalamualaikum gitu dari dalam. Mana kok nggak ada orang ya, udah dalam dia aja. Makanya hati-hati, apalagi assalamualaikum sambil dilihat kamar orang. Ya, boleh jadi tuan rumahnya sedang tidak ingin dilihat gitu kan. Makanya lah itulah etika, harus ada etika ya. Nah Umi nih balik lagi nih Iya. ke soal sombong. Kalau Iya. misalkan nih saya sombong gitu Misal. dengan niat untuk bercanda. Ini misal doang gitu misal kan ya. aja, misal aja nih Umi. Misalkan saya lagi main game, lari lah misalkan, adu lari sama Reno. Saya menang, terus saya sombong, niat saya buat bercanda aja gitu, buat ketawa-ketawa, itu boleh. Ya kalau hanya sekedar bercanda kan tentunya yang tahu itu niatnya juga dari kita juga niatnya kan, juga, iya iya kan? makanya. Jadi innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita hanya sekedar ini kan cuma gimmick aja, main-mainan aja, saling ya namanya dengan teman gitu kan. Iya. Ya, tapi ya itu dikembalikan lagi tergantung niat dari kita itu gitu kan. Kalau memang ya tidak ada kesombongan, hanya sekedar ya namanya
sama temannya saling bully atau iya, apa gitu kan ya, bercanda juga, saling ledek-ledekan gitu kan ya, saling bully. Udah kalau udah bully itu tuh enak tuh batibul, Oh, balik lagi. Balik lagi di kebuli. Aduh. ya? Saya lupa. Jadi Udah mau setiap- habis kita belum pernah ngerasain. setiap episode selalu ada kebuli. Udah mau habis nih acara nih ya. Kita belum pernah makan kebuli nih. Iya, benar. Kita harus cari Ran nih. Di Tangerang, Umi. Ya. Ya mungkin nanti Iya, habis bulan puasa kan ada tuh. Iya. Makan nih saya. Iya. Sesi Ya lebaran. mudah-mudahan ada pemirsa yang Iya, sedang masak nasi kebuli. Boleh Kita dong. buka bersama Iya, di sini kok di Banten TV ya. Nah, nggak usah malu-malu, datang aja ke sini. Iya betul. Seru tuh kemarin. Iya. Ngomong-ngomong. Nah ini Umi, saya juga penasaran juga kalau di zaman Nabi dulu gitu, Umi, ada nggak sih sahabat Nabi atau mungkin Cerita. rekannya, Iya. cerita-cerita soal Sombong. kesombongan ini gitu. Banyak sebenarnya ya. Di zaman Fir'aun. Nah, itu. Zaman Fir'aun itu Fir'aun itu kan sombong, ya. Oh iya betul ya. Rajanya sombong. Raja yang sombong. Jadi Fir'aun itu ingin dianggap sebagai Tuhan. Oh, Bahkan iya, dia kisah-kisahnya kita mungkin ya sedikit saja ya, karena kalau iya. dibahas ini kita 2 Panjang hari 2 banget, malam iya. nih membahas tentang Fir'aun Sampai ya. lebaran nanti. Udah pulang-pulang. Nah, bahkan dia kepada istrinya sekalipun, wahai Asia, gitu kan. Sembah aku adalah Tuhanmu. Tapi Siti Asyah tetap berkata, La ilaha illallah. Semakin murka Fir'aun. Iya. Akhirnya disiksalah Asyah. Tetap dalam keadaan kesakitan, dia tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai dibunuh pun tetap ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Nah, itu kan kesombongan. Ya. Jadi merasa orang hebat, aku orang hebat, apapun punya gitu kan. Maka kamu harus menyembah aku gitu. Oh iya. Kamu harus menyembah aku. Jadi Semua luar. Siti Asyah makanya salah satu orang yang sudah disebut sebagai ahli sorga, salah satunya itu Siti Asyah, istri Fir'aun. Jadi ada 4 wanita nih, Iya. Siti Khadijah, Siti Asyah, Siti Maryam, dan Siti Fatimah. Itu 4 wanita itu udah adalah wanita-wanita penghuni sorga. Tuh. Siti Masrifah enggak ya? Ya mudah-mudahan kalau pemirsa Banten TV ada yang bernama Siti Masrifah, insya Allah dimasukkan jadi juga di soleh. dalam Amin. surganya Allah. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Itu bagus Randi enggak ya? Nah, insya Allah TB itu. dimasukkan. Yang penting ibadahnya. Iya, Jadi kalau ingin kita dimasukkan di dalam surganya Allah, ya perintah-perintah Allah kita laksanakan dulu. Jadi ini ingin enak, ingin masuk di dalam surga, tapi perintah Allah yang memiliki surga tidak digubris, tidak dilakukan. Kata Allah, emang surga milik siapa? Enak aja lu. Hati-hati. Khawatir kita di-prank sama malaikat. Begitu ahli surga ahli neraka dulu masuk neraka, ahli surga dimasukkan ke dalam surga. Ada lagi si A dimasukin ke dalam surga. Begitu udah dimasukin, lu kan di dunia suka ngeprank ke orang. Sekarang lu lagi di-prank. Lu pura-pura doang masuk surga tahu. Aduh, iya jangan sampai ya. Takut juga. Iya, Masya Allah. astagfirullah. Iya. Tapi ganjarannya apa sih Umi untuk orang-orang yang senantiasa berperilaku sombong gitu Umi, selain mendapatkan murka gitu? Ya tentu kalau orang sudah dimurkai oleh Allah, kalau Allah sudah murka, kemana sih ujung-ujungnya, gitu kan? Kalau Allah sudah murka, kemana sih ujungnya? Nah maka begini, yang tadi di dalam syair lagu tadi ya, sholat malam dirikan, ya, supaya kita terkikis dari sifat sombong. Betul, Al-Quran. Jangan lupa Al-Quran dalam sehari walaupun hanya 1 ayat atau 1 ain dari ain ke ain berikutnya atau mungkin 1 lembar saja, kita jangan sampai luput membaca Al-Quran. Jangan sampai kita luput, supaya apa? Insya Allah kalau menurut Umi sih, kalau orang sombong mungkin Al-Quran gak pernah dibaca. Oh iya. Punya Bahkan Punya. iya, bahkan kan ketika kita sholat, bukankah kita ketika sholat kita pandangan kita ke bawah? Iya. Ketika kita berdiri pandangan kita ke bawah. Kenapa? Simbol bahwa kita sudah ada di atas, tetap ingat ke bawah. Menandakan apa? Tidak boleh sombong. Makanya ketika kita sholat, Umi, apakah sholat kita melihat ke depan? Apakah sholatnya sah? Sah. Tapi kan kehusuannya berkurang. Iya, betul. Lagi sholat, ada bacaan di depannya. Baca kaos klik orang. musik misalkan gitu ya. Iya, misal gitu kan di depan gitu. Nah,
tetapi ketika kita memandangi tempat sujud, selain itu simbol daripada ketidaksombongan, juga membuat sholat kita khusyuk. Makanya orang yang melaksanakan sholat, insya Allah tidak akan sombong. Karena apa? Ya, memandang ke bawah, di bawah emang ada apa? Di bawah itu kan ada tanah. Manusia diciptakan oleh Allah asalnya dari tanah. Akan kembali ke tanah. Makanya orang yang melaksanakan sholat, insya Allah orang yang selalu ingat kematian. Masya Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti akan mati. Selain zat Allah tanpa kecuali. Usia yang lanjut bukan titik pasti. Yang tua dan muda pasti akan mati. Jadi orang yang melaksanakan sholat, orang yang mengingat kematian. Mati itu bukan nomor urut. Kalau nomor urut, kenapa dulu almarhum Uje dulu? Kenapa enggak ibundanya dulu? Iya kan? Nah, karena nomor cabut. Kapan saja Allah berkehendak, cabut. Iya betul itu luar biasa. Senantiasa kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali Pak Ustadz. Luar biasa. Ya terus gimana Pak Ustadz? Iya nih Pak Saya Ustadz. cuma kesimpulan sedikit. Cuma itu Masya ya. Allah. Iya. Umi, saya Ya. pernah denger nih Umi ada Iya. bahasa. Ya Umi juga sama pernah dengar. Alhamdulillah ya Mas bisa denger. Ngedengerin siapa? Ada Jangan-jangan orang. bergibah. Bukan gibah Oh, ini. bukan. Apa sebutnya kayak bahasa atau peribahasa gitu Mi. Jadi sombong kepada orang sombong itu katanya disebut sebagai sedekah. Gitu. Nah. Itu gimana tuh Mi statement itu? Itu ada hadis, tapi hadis tersebut doif ya. Takabaru ma'al mutakabir. Jadi tawadu'u ma'al mutawadiin. Fa inna tawadu'u ma'al mutawadiin shadaqah. Takabaru ma'al mutakabirin. Fa inna takabaru ma'al mutakabirin shadaqah. Kamu tawaduklah, kamu sopan santunlah dengan orang yang sopan santun, karena sopan santun dengan orang yang sopan santun itu sedekah. Takabaru ma'al mutakabirin fa inna takabaru ma'al mutakabirin sedekah. Kamu sombonglah dengan orang yang sombong, karena sombong dengan orang yang sombong sedekah. Tapi itu hadisnya dhaif. Maksudnya begini, mungkin kalau seumpamanya orang tersebut sudah kita ingatkan. Iya. Nah, udah diingatkan, kamu nggak boleh begitu, jangan sombong. Reno, nggak boleh begitu Reno. Oh, apaan lo? Lu siapa lo? Gitu kan kadang-kadang kan begitu ya. gitu. Lu siapa lu? Gua orang. Ya gua juga orang. Iya dong, berarti kita sama-sama orang. Alhamdulillah sama kok. Alhamdulillah berarti kita sama. Nah, ada kan orang diingatkan saking apa? Saking kerasnya hatinya. Sehingga apa? Lu tahu apa? Lu sok suci lu. Ada kan orang diingatkan jawabannya sok suci lu gitu kan. Nah, berarti orang tersebut sudah tidak bisa diingatkan. Ya sudah gitu maksudnya seperti itu. Jadi sombong dengan orang yang sombong. Udahlah kalau lu memang udah nggak mau diingetin ya udah cukup dah. Emang gua kagak Tinggalin bisa ya. sombong. Gua juga bisa sombong. Lagunya Mi. Hei, jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Roma Irama. Hei, jangan mentang-mentang kuasa, menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan. Itu kesombongan. Kok nggak bisa sih Itu gue? keangkuhan. Itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Demikian. Asep Asep Irama. Siapa lagi Asep Irama? Gak ketemu Asep Irama. Waduh, parah. Gak tahu Asep Irama ya. Ya udah lah ya. Kita masuk lagi nih Umi. Kita segmen 4 nih ada pertanyaan dari Iya. Segmen media yang sosial. ada pertanyaannya. Tadi juga ada pokoknya. Pertanyaan dari itu Orang-orang maksudnya. ini, dari kawan-kawan, ya. Emang tadi bukan orang yang nanya. Orang juga sih. Maksudnya orang lain. Oh, Selain segmen kita. dari Ya, iya. ya Umi mau jawab dari ya. media sosial. Udah, jangan malu-malu ya. Sabar, Apa Umi. pertanyaannya? Sabar Mi. Nah ini. Nih ada dari Ardian. Hilang. Wah, hilang. Ardian kemana? Ada di bawah. Nah. Mana Ardian? Itu, dia. Oh. Ardian. Kalau kita bersikap dingin, waduh kayaknya lagi panas dingin dia nih. Bukan. Dan pura-pura gak kenal sama mantan, Aduh. hukumnya apa ya? Mantan apa dulu? Wah, nih? mantan apa nih? Mantan Kasih, terindah. Iya. Maksudnya Mungkin iya. sombong bukannya tuh maksudnya atau Ya mantan itu kan ya kalau kita
ambil kesimpulannya mantan itu kan manusia gitu kan Iya, ya. Nah, jadi kalau kita bersikap sombong kepada orang lain siapapun itu, ya itu yang dilarang. Karena begini ya. Siapa tadi namanya? Ardian. Ardian. Orang mana dia ya? Orang itu kayaknya. Oh iya, Ardian udah beli baju belum? Lebaran. kenapa nanyain baju? Umi mau bayarin dia baju. Ih, tahu aja benar. Ih, baik banget. Iya baik Umi mah. Kalau kagak baik Umi kagak di sini. Sombong. Ya kan kalau kagak baik kita di rumah Oh, sakit. iya, iya, oh iya, oh iya, betul, betul, betul. Iya kan? Ih, Sehat. sombong dah Randy. Sujon. Gak boleh. Nggak boleh. Lagi puasa. Harus bagus aja pikirannya. Iya, ya. iya. Apa tadi? Kalau kita bersikap Kita sampai dingin, lupa. pura-pura nggak kenal gitu, Ya. sama Begini kadang-kadang kan begini ada juga ya orang ya tadinya berteman atau mungkin tadinya kenal gitu tiba-tiba punya tiba-tiba kaya gitu kan. Atau mungkin dia juga dengan temennya dengan mantannya dulu mungkin karena merasa disakiti gitu ya bertepuk sebelah tangan. Akhirnya apa begitu dia punya dia sombong gitu pura-pura kagak kenal dengan siapapun itu. Pertama selain dia bersifat sombong yang tadi kata Nabi tidak masuk di dalam sorga orang yang ada sombong dalam hatinya walaupun kesombongan itu hanya sedikit saja itu juga termasuk kalau dia nih begitu apa namanya punya harta gitu kan Bermewah-mewahan. ya bermewah-mewahan gitu kan. Nah selain sombong itu dia juga sudah terkena penyakit malaria. Malahnya nggak ada, Umi. Ria doang. Ria. Malahnya di bawah aja Benar tuh. Tuh enggak tumbenan gitu deh nyambung ya. Nah, ria gitu ya. Nah, sedikit saja karena kita merasa berharta. Ingat, orang yang berharta sombong padahal tidak ada emas, uang, saya tahu deposito yang dibawa mati kan. benar. Nah, benar. Ya. Ya, tidak ada kan? Iya. Tapi nah, ini jangan salah. Umi dapat ilmu dari Ketua IDMI Ikatan Dai Muda Indonesia Provinsi Banten ya, Kisah dan dapat ilmu. Salah katanya Umi kalau seumpamanya harta enggak dibawa mati, salah. Justru harta harus dibawa mati. Caranya dengan apa? Disedekahkan. Betul iya, gitu betul. kan. Nah, makanya Umi dapat ilmu dari beliau. Nah, makanya Umi sampaikan sekarang karena tadi Umi waktu sebelum masuk sini Umi udah di briefing dulu sama beliau. Ya. Nah, jadi sombong hal tersebut mungkin karena dia sudah merasa berbeda level. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Wah, lu siapa? Gua gitu loh udah punya. Nah, hati-hati. Jadi dia walaupun sedikit saja, nah itu tadi sudah kita bahas. Singkirkanlah kesombongan tersebut kepada siapapun. Betul, ya kan kita harus menyambung silaturahmi. Dia sombong dengan mantan, berarti kan memutus silaturahmi dengan siapapun kita jalinlah tali silaturahmi. Kalau misalnya kita bukan sengaja ya menghindari itu karena mungkin istrinya suka cemburuan atau gimana. Gimana itu? Ya nggak jadi masalah itu mah. Kalau punya kayaknya. Bukan saya, bukan. Di sini yang punya istri selain saya siapa? Kan ada teman-teman itu gitu kan kadang kayak gitu kan. Hai teman Mas Reno ya. Umi di sini hanya sekedar memberitahu bahwa ya kata Mas Reno ini yang merasa teman Mas Reno ya. Usahakan kalau memang ente punya istri yang cemburuan, lebih baik ente di dalam rumah aja. Dikurung. Itu maksudnya Umi. Jadi kadang kita kan maksudnya bukannya untuk memutus silaturahmi ya kan lebih menjaga keperasaan istri seperti itu. Makanya kita sebelum menikah itu harus tahu dulu istri kita baperan apa kagak. Gitu. Saya mah cuman kata hati teman saya aja. Kalau saya mah aman sih. Nanyanya kapan temennya itu? Pembenaran. Suka curhat. Oh gitu. Iya, Nah, suka udah curhat kita mah paham ya. Percaya. Iya. Ngerti kok. Udah Suka paham.
Langsung dia bingung. Jadi ada lagi nih Umi nih. Iya, iya. Dari Hidayat nih katanya Umi nih. Saya Hidayat. pernah dengar nih Umi katanya bahwa sifat sombong itu bahkan lebih buruk dari sifat syirik. Apa betul demikian Umi? Nah, karena kenapa? Karena kalau orang sudah sombong itu, bahkan dia ibadah pun, ya kalau orang sombong itu ibadah pun dia tidak akan melakukan. Iya. Karena kan sholat, sholat itu kan doa. Iya. Sholat itu kan doa. Nah orang yang sombong, dia tidak merasa tidak untuk apa aku sholat? Toh aku sudah punya segalanya. Padahal itu dari Allah semuanya. Makanya Umi tadi menyampaikan kalau Allah berkehendak, ya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang sulit bagi Allah, cukup Allah berkata kun fayakun. Orang yang sombong dengan hartanya tiba-tiba Allah ambil dengan cara Allah. Kita tidak ada yang tahu mau berbuat apa. Iya, benar Umi. Nah itu Jangan sampai. Iya, insya Allah nih para pemirsa Banten TV, insya Allah setelah mendengarkan tausiah ini, kalau pernah ada sedikit saja, secepatnya kita kembali kepada Allah. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khotoya. Allah pengampun, penerima taubat, walaupun dosa sepenuh jagat. Wahai sahabat, cepatlah taubat, karena ajal kian mendekat, karena ajal kian mendekat. Masya Allah, luar biasa Umi. Dan ternyata kita juga di penghujung acara Umi. Oh gitu. Mungkin ada statement terakhir Umi ini buat para pendengar kita pada hari ini Umi. Para pemirsa Banten TV dimanapun Anda berada, sombong bukan pakaian manusia. Sombong tidak pantas dimiliki oleh manusia. Orang yang berharta, apabila dengan harta tersebut dia pakai ajang kesombongan, dengan cara Allah bisa mengambil harta tersebut. Orang yang biasa di mobil mewah, kemana-mana di mobil mewah, begitu turun dari mobil, pintunya sudah dibukakan. Jangan sombong dengan mobil mewah. Karena apa? Kendaraan terakhir kita hanya sekedar kurung batang. Hanya sekedar kurung batang. Jadi jangan sombong. Semuanya mau tidak mau pakai kurung batang bekas orang. Kemudian orang yang biasa di rumah yang mewah, rumahnya besar, dari ruang tamu ke dapur naik ojek. Saking besar rumahnya. Padahal rumah yang terakhir sama semuanya, yang kaya dan yang miskin, ukuran rumahnya 2x1, yaitu liang lahat. Jangan sombong. Orang yang biasa memakai pakaian yang mewah, pakaian yang mahal, baju yang serba bagus, jangan sombong. Karena apa? Terakhir mau tidak mau kita hanya sekedar memakai kain kafan. Biasanya bajunya dibordir, dipayet. Tidak ada kain kafan yang dibordir, tidak boleh kain kafan dipasang payet. Semuanya sama dengan ukuran yang sama, dan kemudian juga pinggirnya atau sisinya semuanya dirobek. Untuk apa? Untuk dijadikan tali. Sama semuanya, yang kaya dan yang miskin, itulah pakaian terakhir. Kemudian orang yang sombong dengan jabatan, dengan titel. Kalau titelnya tidak disebut, dia merasa tidak dihormati, merasa kurang dihargai. Maaf, jangan sombong. Karena apa? Titel terakhir kita adalah almarhum. Semuanya yang kaya dan yang miskin. Seorang profesor sekalipun tidak pernah Umi mendengar ada orang begitu disebut. Ketika dikirimkan doa untuk almarhum almarhumah, khususon ila arwahi profesor doktor tidak disebut semuanya, khususon ila arwahi anu bin anu, anu binti anu. Ini menandakan apa? Di mata Allah semuanya itu tidak bernilai, semuanya itu tidak berarti. Maka dari itu yuk, agar Allah tidak murka kepada kita, agar Allah tidak marah kepada kita, agar Allah ridho kepada kita, buanglah rasa kesombongan tersebut. Dan juga Nabi, agar Nabi senantiasa memberikan syafaatnya kepada kita. Karena Nabi tidak suka dengan orang yang sombong.
Orang yang tidak disukai oleh Nabi otomatis tidak akan mendapatkan syafaatnya. Maka dari itu raihlah ridha Allah, raihlah syafaat Nabi agar kita diselamatkan. Bukan hanya selamat di dunia ini, namun kita selamat masuk sampai di dalam surganya Allah bersama orang-orang yang kita cintai. Semoga yang Umi sampaikan ini ada manfaatnya. Apabila ada salah-salah kata, Umi hanya manusia biasa. Al-insan mahalul khata wa nisyan, manusia tempat salah tempat khilaf. Maka dari itu kesalahan Umi sengaja dan tidak disengaja maafkan dan ikhlaskan. Pepatah bijak mengatakan qad yurja li jarhi syaifi burun wala burun lima jarhar lisan. Sungguh masih ada harapan sembuh jika pedang melukai tubuh, kemana obat akan dicari jika lisan melukai hati. Dengan kata-kata Umi barangkali ada yang terluka hatinya, mohon dibukakan pintu maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Umi. Luar biasa ya. Saya sampai ngelamun Umi. Makanya begitu Umi Sakit tunggu pada- mendengar dia. Nutupnya lagi langsung berhenti gitu ya. Tapi luar biasa. remnya pakem. Remnya pakem. Tapi semoga tadi kesimpulan yang Iya. kita apa Iya. namanya Yang apa dari Umi obrolan kita pada berikan, hari ini ya. Iya. Ini bisa diserahkan kepada Reno nih kesimpulan seperti apa. Aduh, aduh. Ya intinya Ya, sih mungkin semoga itu, semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat sombong. Amin ya Allah ya Rabbal Karena alamin. sombong itu adalah penyakit hati. Betul. biasa sekali. Itu aja, Mi. Sudah banyak Bagus, panjang. bagus, Nanti bagus. saya ngalahin Umi kan Iya. nggak enak gitu kan. Ya tidak apa-apa, namanya kebaikan mah dari mana saja. Iya. Sombong juga kok ya. Ya udah pemirsa, Ya. nanti di episode lainnya kita akan berjumpa lagi ya Umi ya, luar Ya, biasa amin. sekali. Dan nanti juga akan ada ustadz dan juga ustadz lain Ya. juga dari Ya. kawan-kawan IDMI Umi ya, Ikatan Ikatan Dai Dai Muda Muda Indonesia Provinsi Banten. Akhir kata saya itu Bagus Rani Purwa. Dan saya Reno, Umi Amsasni. Kita akan jumpa lagi nanti di Opus obrolan puasa. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.